Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menjelaskan perihal mabadi fikih dari mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Fil mujmal, pembahasan tentang mujmal. Al mujmal dan itu mujmal ma yaftaqiru ilal bayani kafado qara'a man qaulaha ta'ala. Jadi mujmal ialah suatu yang membutuhkan penjelasan seperti lafadz qur'in pada surat wal mutallaqatu yatarabbasunna bil anfusihinna salasata qur'in. Al-Baqarah 228. Wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Fa innahu yahtamila al-haidha wal adharo la sidra'u liqru'i baina haid wa tohar. Maka sesungguhnya yang disebut quru'in itu mencakup antara haid dan suci. Wal bayan, sedangkan yang disebut bayan ikhraj asya'i man haizal isqali ilal haizil sedangkan yang disebut bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit ke perkara yang lebih jelas. Adapun bayan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu al-awalu, yang pertama, bayanu bal qaula wa qaulihi wa qaulahu ta'ala fi saumit tamattu. Bayan dan ucapan seperti pada masalah puasa untuk orang yang berhaji tamattu. Fasiyamu salasati ayyami fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka asyaratun kamilatun. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji atau 7 hari lagi apabila kamu telah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Wasani yang kedua, al-bayanu bal fi'li kabayana fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatas sholata wa ghairaha. Yang kedua, bayan dengan tulisan seperti penjelasan kadar zakat, diet, anggota tubuh itu dalam hadis Nabi yang masyhur. Hal ini dilibatkan dalam sebuah hadis. Dan yang ketiga, bayanu bil kataba. Kabayana maqadira zakata wa diyatil wa'dha fa inna sholata alaiha wassalam bayanahuma bakutubuhu al-masyhur. Bayan dengan tulisan seperti penjelasan tentang kadar zakat dan diet anggota tubuh itu telah ditulis Nabi dalam sebuah kitab yang masyhur. Hal ini dapat dilihat dari sebuah hadis. Jadi hadisnya tidak tercantum di sini. Jadi lanjut aja. War-Rabi'ah. War-Rabi'ah bayana bil isyarah wa qaulaha sallallahu alaihi wasallam asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha.
yakna salasina yauman summa ada isyarata bi asabihi salasi marrota wal habasa ibhamahu fisalisati isaratin illa an sahraqad yakunu tis'uhi wa ashiron. Yang keempat, bayan dengan isyarat seperti ucapan Rasulullah SAW, bulan itu segini, segini, dan segini, itu 30 hari. Kemudian Nabi SAW isyarat dengan jari yang ketiga, jarinya 3 kali, dan menahan jempolnya pada isyarat ketiga. Itu berarti terkadang hitungan bulan itu ada 29. Selanjutnya fil mutlaki wal muqayyam, menerangkan tentang lafaz mutlak dan muqayyam. Fil mutlaki wal muqayyam, ya. Fil mutlaki, dan itu mutlak, madzaka alal mahiyati bila qaidi min quyudiha. Mutlak ialah mengambil pengertian dari lafaz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat atau bebas. Wal muqayyad madala alal mahiyati biqaidin min quyudiha. Dan muqayyad ialah mengambil pengertian dari lafaz yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan. Wa'lam toba ida waroda mutlaqa yabqa alal idlaqihi wa inna urud tu muqayyad yabqa ala taqaidah wa inna warada mutlaqa fa maudi'u wa ma qaida fil maudu' akhar yahmalul mutlaqu ala muqayyad ka la raqabati qayyada ta bal imana fil ba'di mawadi kama fi kafaroti qad lifa qaulaha ta'ala fatahriru raqabatim mu'minah. An-Nisa ayat 92. Dan ketahuilah bahwa kitab petuah itu jika datang secara mutlak maka akan tetap kemutlakannya, dan jika datang secara muqayyad maka akan tetap pula kemuqayyadannya. Dan apabila datang dengan mutlak pada satu tempat dan muqayyad di tempat yang lain, maka akan menjadi muqayyad seperti dalam keterangan memerdekakan hamba sahaya perempuan yang muqayyad dengan mukminah pada sebagian hukum, diantaranya kafarat membunuh yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 92. Akhirnya wa'at laqat fil ba'di kama fi kafaratil dihar fikaulahu ta'ala fatahriru raqabah. Al-Mujadilah ayat 3.
maka hendaklah yang memerdekakan seorang hamba saya yang beriman. Dan contoh lafadz mutlak yaitu terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 30 dalam menjelaskan kafarah dan dzirah. Fil mantuk wal mafhum. Fal mantuk ma dalla alaihi lafzu fil malli nutqi. Mantuk ialah mengambil pengertian dari lafaz yang diucapkan dalam atau yang dituliskan. Mafhum madala alaihi lafdu la fi mahalli nutqi. Mafhum ialah mengambil pengertian dari lafaz yang tidak diucapkan atau tidak dituliskan. Wal mantuku yang qasimu illa qasmin. Mantuk terbagi menjadi dua bagian. Al awal ma la yahtamilu la ta'awila waisama nas ka qaulah ta'ala fasiyamu salasati ayam. Al-Baqarah ayat 190. Ayat 196. Yang artinya yang tidak membutuhkan takwil dan sebagaimana misalnya pada surat Al-Baqarah 196. Maka hari wajib berpuasa itu 3 hari. Wasani yang kedua, mayahtamilu ul ta'wil wayas mal dohiro ka qaulahu ta'ala wasama'a banainaha biaidin. Dzariyat ayat 47. Yang dua yang membutuhkan takwil dan disebut zahir. Misalnya pada surat Az-Zariyat 47, dan langit itu kami bangun kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dohiru jama'al yadin wa zaka muhalun fil haqallah ta'ala li fasurafa ila makna kuwah. Asal lafaz aidin adalah jamak lafaz yad bermakna karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan, maka ditakwil menjadi makna kekuatan dan kekuasaan. Oke, wal mafhum aidha yang qasimu alal qasmin. Sedangkan mafhum terbagi menjadi 2 bagian. Maufakoh. Yang pertama adalah mafhum maufakoh. Wa huwa makanal maskutu anhu muwafiqan li man tuqbi kaman idobal abawaini il mafhum min qaulah yaitu pemahaman yang diambil sesuai dengan apa yang diucapkan atau ditulis. Misalnya tentang larangan memukul kedua orang tua yang dapat dipahami dari surat Al-Isra ayat 23. Ayat Al-Isra ayat 23. Di sini qala ta'ala fala taqul lahuma uffi. Maka janganlah kamu mengatakan kepada
keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan menjaga mereka dengan perkataan yang mulia. Nah, makana ihroki ma la yatama min qawlihi qawla innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dulman innama ya'kuluna fi butunihim naro. Dan larangan buat membakar harta anak yatim terdapat pada surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api sepenuh perutnya. Wa mafhum mukhalafah. Dan yang kedua mafhum mukhalafah, bahwa makanal maskutu anhu mukhalifal mantubih, yaitu pemahaman yang diambil berlawanan dengan apa yang diucapkan atau ditulis. Ka'adzama wa jawabal zakka alal ma'alu fatil mafhuma man qaulahu sallallahu alaihi wasallam fi sa'imatil awanami zakah rawahu Syafi'i. Misalnya dengan tidak wajib zakat hewan-hewan yang dipelihara, mengambil dari mafhum mukhalaf hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kambing itu dilepas bebas dan wajib dizakati. Wa adzamal hajj fil ghairi ashhara mu'allau ma'lumat qala ta'ala al-hajj ashhura ma'lumat. Al-Baqarah 197. Dan tentang tidak boleh melakukan ibadah haji pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ini diambil dari mafhum mukhalaf surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Wa jawazil bai'i yaumal jumu'ah idza lam yu'nan mu'adzin. Qala ta'ala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzurul bai'ah. Jumu'ah ayat 9. Dan juga tentang bolehnya berjualan pada hari Jumat sebelum adzan Jumat berkumandang, dari mafhum mukhalaf surat Al-Jumu'ah ayat 9. Apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Selanjutnya fil fi'li sahibis syariat sallallahu alaihi wasallam, menerangkan perbuatan sahibus syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la la wa min ayyakuna ala wajhi kurbata wal ta'ifa awala yakun
perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak lepas, ada kala perbuatan yang meski diikuti, ditaati, ada kalanya tidak. Fa inna kana ala wajhul qarbata wa talqa fa ida dalilu alal ihtisasi bihi humila ala ihtasasi kazayadah fil nikahu ala arba nasu. Adapun jika tidak mesti diikuti, ditaati, maka bila jadi dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti hanya khusus buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk umatnya. Seperti dalam hal lebihnya jumlah istri dari 4 orang yang termasuk dalam surat Qala ta'ala fankihu ma toba lakum minan nisa min masna wa sulasa wa ruba An-Nisa. Maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Rahul Ahmad wal Ibnu Majah wa Tirmidzi, diriwayatkan dari Ibnu Ahmad bin Majah dan Ibnu Tirmidzi. Wa illam yadulla dalilu alal ihtisasi bihi la yahtassu bihi bal tusarikuhu fihi ummatuhu. Qala ta'ala laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah. Dan jika tidak adil jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan itu berarti sama dengan perbuatan umatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Walidzalika qalu aslu fil afwalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u illa ma dalilu alal ihtisasi bihi. Oleh karena itu ulama berpendapat asal setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mesti diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan terhadap kekhususan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fit fil qarari sahibus syariat, tentang takrir tujuan dari syahibus syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqrarun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qauli min ahadin kakaulahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqraru sallallahu alaihi wasallam alal fi'li min ubli kafi'lihi sallallahu alaihi wasallam di annahu maksum man ayyaqra ahada ala munkar. Masalah dzalika iqrarah sallallahu alaihi wasallam
Abu Bakri ala qaulihi radhiyallahu anhu bil i'tasalibil rasul bil qataili liqatalahu wa iqrarahu sallallahu alaihi wasallam Khalidainil walida radhiyallahu anhu ala kala lafabi rawahu Sikhon. Adapun takrif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap ucapan itu sama artinya dengan ucapan beliau, dan takrif beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan seorang itu juga sama artinya dengan perbuatan beliau, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum atau terpelihara dari perbuatan maksiat dan menyetujui seorang yang berbuat kemungkaran. Contohnya seperti takrif Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa harta rampasan perang orang yang telah terbunuh itu diberikan kepada orang yang membunuhnya, dan takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid memakan biawak. Hadis riwayat Syekhoni. Wa ma fu'ila afwakila fi ghairi majlisihi wa alima bihi walam yungkiruhu wa hukmu ma fu'ila aw ma kila fi majlis. Ka'allamahu sallallahu alaihi wasallam halaf Abi Bakri radhiyallahu anhu la yaqulu ta'ama fil waqti goidahu summa akalalam ra'al akalil khaira rawahul Muslim. Adapun perkataan dilakukan sahabat yang ketika itu tidak berdiri di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi mengetahui secara tidak melanggarnya, maka hukumnya ialah sama seperti hukum perbuatan dan perkataan yang dilakukan ketika berada di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui sampahnya Abu Bakar radhiyallahu tidak mau makan makanan di saat ia marah, tapi kemudian ia makan ketika ia beranggapan bahwa makanan itu lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Fi syahada fisatahada minhu jawazul hansa bal nadiyah bi'adzal hal fi idaka yaro. Melihat hadis di atas dapat faedah bahwa boleh melanggar sumpah, bahkan disunahkan jika melanggar sumpah itu akan membawa kebaikan. Fil ijma' al ijma'u lughatan ittifaq. Definisi ijma' menurut etimologi atau secara bahasa ialah ittifaq atau menyepakati. Wastilaha ittifaqu ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fil asri minal
iqtisari ala amrihinal umur. Sedangkan menurut terminologi atau istilah ialah kesepakatan para umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat beliau pada suatu masa dalam menentukan suatu masalah. Wal ijma'u hujatun indal bi amahur. Ijma' ulama ialah hujah yang sesuai dengan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an ibni Umar an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anhu qala la tajtami'u ummati ala dhalalati wa yadullahi alal jamaah. Dari Ibnu Umar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau berkata, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan pertolongan Allah itu ada pada saat berjamaah bersama-sama. Wal ijma'u yasha biqaulahum wa bifi'lihim wa yasahhi ayudhan biqauli ba'dun wa bifi'li ba'dun wang tansara dzalikal qaula au fi'li wasukutil baki na'alai wayas midzalika bil ijma'i sukuti. Ijma' dianggap sah hukum dengan ucapan dan perbuatan para ulama, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian ulama dan juga atas persetujuan di dalamnya para ulama, masih ada ijma' yang demikian disebut ijma' sukuti. Wajtami'u al-naqdul wadha bil harajil mu'tada min sabilin wa huwal bula wal ghaid wa huwa baul wa ghaid. Para ulama berijma' tentang batalnya wudhu yang dikarenakan keluarnya sesuatu yang biasa keluar dari dua lubang, yaitu baul atau air kencing dan ghaid atau kotoran. Wa'lamu an Syafi'i qada satadallu ala isnatil qiyasi wa habaral wahida bil ba'dal sahabati amala biha walam yadharu mimbakina inkaru fakana dzalika ijma' sukutina. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mencari sebuah dalil untuk menetapkan kias dengan satu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya, maka itulah yang disebut ijma' sukuti. Selanjutnya fil qiyas al qiyasu
hujjatu. Qiyas itu adalah hujjah. Qala Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil absar, dalam surat Al-Hasyr ayat 2. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadikan pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-qiyasul lughatan takhiru syai'an bi akhara li yu'lamal musa wa tubainahuma. Definisi qiyas menurut etimologi atau bahasa ialah mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui persamaan keduanya. Qasatal syaubil baladara'a qadari taha wastilaha raddul far'i innal asli bi illatin najma'uhuma fil hukmil kaqiyasil ruzzi alal burri fil riba hijami'it ta'am. Sedangkan menurut terminologi istilah yaitu mengembalikan hukum cabang hukum asal, ilat yang terdapat pada keduanya menentukan ketentuan hukum qiyas qiyas padi pada gandum dalam masalah riba karena sama jenis makanan pokok. Wal arkanuhu arba'atu, adapun qiyas dibagi menjadi 4. Al awalu wal far'u wal hukmul asli wal illatu hukmil asli wa huwa salasatu aqsami. Ini udah beda. Jadi yang pertama asal, al aslu asal, wal far'u cabang, wal hukmu asalu ini hukum asal, wal illatu hukmi asal itu ilat hukum asal. Wa huwa salasatul aqsami. Jadi guys dibagi menjadi 3 bagian. Itu qiyasul illat wa huwa ma kana til illatu fihi mujibatun lil hukmi kaqiyasu dariba ala ta'fifi nal walidi fatahrim bi alatil ida, yaitu jika ilatnya itu menjadi hukum wajib seperti qiyas dalam haram memukul kepada orang tua karena ilatnya menyakiti keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Qala Allah Ta'ala wa la taqul lahumal maka jangan sekali kamu mengatakan pada perkataan wa qiyasu dilalah. Yang kedua qiyas dilalah wa huwa makanatil illatu fihi dalalatan alal hukmi wa la takunu mujibatun lil hukmi ka qiyasa maka sab'a alama lal balagha fi wa zakata fihi ma jama'a anhu malah tam. Itu juga ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum
namun tidak menjadikan hukum seperti kias terhadap harta anak kepada harta orang dewasa dalam hal zakat karena sudah termasuk maltam atau harta yang telah disempurnakan miliknya dan boleh juga diungkapkan pada zakat itu wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak yang belum balik. Seperti ungkapan Imam Abu Hanifah dengan kias terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah balik dan tidak diwajibkan untuk anak-anak. Wa qiyasu sibahi wa huwa ilhaqul fargil wurud dadil bainal aslaini bil aktsarihinna sibahan kama fil la ibadadin adlafi fa innahu wuruda di fil domani bainal insani haraman annaha dhammi fi jaba ala man adla fal qasasi wal bainal bahimata min annahu mala fi jibalaihi qaimatahu wa huwa bil mali akasar shibaha min harhi dalila anhu yaba'a wa yawrath wa yawqaf wa yadhamman wa ajzahu lima naqas min qimata. Yaitu menemukan hukum cabang melakukan antara dua hukum asal dan mengambil cara yang lebih banyak bersamaannya. Kias untuk abd atau hamba saya ketika dilukai maka terdapat kerogan adalah menemukan hukum tanggungan bagi yang melukai. Jika abd kias akan sama dengan manusia mereka karena ia juga seorang manusia maka orang yang melukai harus dikisos. Tapi jika ia dikiaskan dengan hewan maka ia adalah milik seorang, maka wajib bagi melukai untuk membayar sesuai harga abd tersebut. Namun dalam hal ini kias abd dengan harta memiliki seorang yang lebih banyak serupa dibanding abd dengan orang merdeka, karena sesungguhnya abd itu dapat dijual, diwaris, diwakaf, dan juz anggota tubuhnya ditanggung dengan mengurangi harga abd. Fil ijtihad wal ittiba wat taklid. Nah, ijtihadu badalul wuski fil bailil hukmi syar'i bitorikil istinbati minal kitabi was sunnati wasma'ul fa'ilu minhu mujtahid. Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam menentukan suatu hukum syarak dengan jalan istinbat atau mencari dalil dari Al-Quran dan hadis. Seorang yang berijtihad disebut mujtahid. Wal ittiba'u huwa qabulu qaulil qaili wa anta tadri min aina ma'khuduhu wasmal fa'ila minhu muttabi. Ittiba ialah menerima pendapat orang lain, orang yang berpendapat dan mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Orang yang berittiba disebut muttabi. Wa taqlidu qabulu qaulil qaili wa anta la tadri min ayaina ma'khuduhu wasma'ul fa'ilu minhu muqallid. Taklid ialah menerima pendapat orang yang pendapat tapi tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Orang yang betul disebut muqallid. Wal ijtihadu fid din
terlaba wa kadzalika ittiba. Berijtihad dan berittiba dalam persoalan agama sangat dianjurkan. Diharuskan, tapi taklid dalam persoalan agama amatlah dicela. Wa taqlidu fi dzin madamuma. Jadi taklid dalam agama itu dicela. Qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ijtahada hakimu fakama fa asaba falahu ajrun wa ida hakama fa ahtala falahu ajru wahida. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila berijtihad seorang hakim dalam menentukan hukum, kemudian ijtihad itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila keputusan hukum itu salah, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Al-A'raf ayat 3. Firman Allah surat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wa qala ta'ala wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu fa ila rasuli qalu asbuna ma wajadna alaihi aba'ana wa awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Al-Maidah ayat 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bahwa kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Wa qala ta'ala bal qalu inna wajadna aba'ana 'alal ummati wa inna 'ala asarihim muhtadun. Az-Zukhruf ayat 22. Bahkan mereka berkata, sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.